JavaScript, di mana itu jadi fundamental untuk membangun sebuah website, termasuk web JIS itu sendiri. Mungkin di kelas ini kita kebanyakan praktek. Untuk materinya saya bikin sedikit mungkin, jadi lebih mentingin prakteknya ya. Kemudian kita santai aja, nggak usah formal-formal banget. Oke, mungkin lanjut. Oke, ini biodata saya. Nama saya Vino Aristio. Saat ini sebenarnya background saya ini lebih Oke, ke oke. IT bukan ke Pokoknya webdesk ya. pokoknya yung grade 11 Eh, namanya. Iya, yang orang tua itu ternyata Saat ini saya ternyata sebenarnya masih kuliah ngambil jurusan Sistem Teknik Teknologi Informasi di Cakrawala University. Kemudian selain itu saya bekerja sebagai perancang sistem analis di Lembaga Nasional Single Window. Nah, untuk sistem analis ini berhubungan banget sama pemrograman karena kalau dimasuk ke dunia kerja nantinya itu kan ada bisnis, ada tim teknis. Nah, di sistem analis ini sebagai penengah antara bisnis dan teknis itu. Jadi apa yang dibutuhin sama tim bisnis nanti akan dirancang dulu oleh sistem analis, kemudian nanti akan dibuat secara teknis oleh developernya. Kemudian untuk apa namanya? Pengalaman saya WebGIS itu sendiri sebenarnya nggak banyak, cuman ada 3. Untuk pertama sama kedua itu reengineering core WebGIS dan implementasi geoprocessing itu saya terapin di Mapit karena sebelum saya bekerja di tempat saya bekerja sekarang itu Lembaga Nasional Single Window, saya pernah bekerja di Mapit sendiri sebagai front-end developer. Nah, itu eh, buat yang poin pertama ini sebenarnya itu kayak apa namanya website website itu udah jadi yang WebGIS habis itu tapi sorry tapi ada bug yang jadi ngelot datanya itu agak lama, jadi saya benerin dari A0 sampai muncul WebGIS itu kurang dari 1 menit. Kemudian yang kedua itu implementasi geoprocessing. Kalau kalian udah pernah make Mapit itu kan ada isokron, buffer. Terus ada fitur apa lagi yang berbau tentang geoprocessing. Nah, itu awalnya saya yang ngeimplementasinya. Ya. Terus ketiga, model kayak tipe mod jadi ngerancang di mana website yang sebelumnya itu cuma memakai peta peta gambar biasa itu saya terapin untuk WebGIS. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau tukar LinkedIn bisa cari nama saya di Muhammad Vino Aristio. Kalau nggak cari di Google ada nama saya Vino Aristio, nanti muncul LinkedIn, portofolio dan lain-lainnya. Oke, mungkin perkenalan diri cukup. Kita lanjut ke materi. Oke, untuk hari pertama ini saya akan membawakan tentang HTML yang dimana itu memfokuskan ke pengetahuan dasar website, terus pengenalan HTML, kerangka HTML, dan tutorial HTML. Kemudian saya akan hands-on untuk membuat struktur website dan nantinya pasti ada task untuk menerapkan struktur HTML dari materi yang udah saya berikan. Eh, Sebelumnya mungkin saya nggak tahu kelas-kelas yang kemarin tuh gimana, tapi kalau di kelas saya sekarang ini kemungkinan saya akan membuka materi, habis itu langsung praktek, kemudian lanjut materi lagi, praktek lagi. Mungkin seperti itu. Lanjut. Oke. Sebelum mempelajari tentang HTML, ada baiknya kita mengetahui website itu sendiri apa dan juga dasar-dasar yang harus kalian tahu sebelumnya. Oke. Kita masuk ke pengetahuan dasar website. Itu pertama ada internet.
Internet ini komunikasi antara dua komputer atau lebih menggunakan jaringan kabel atau WiFi untuk bertukar data dan komunikasi. Terus kedua ada web. Nah, web ini yang nantinya akan kita buat, yaitu kumpulan informasi yang tersedia di internet dalam bentuk teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Kemudian ada web server. Web server ini komputer atau aplikasi yang bertugas untuk menyimpan, mengelola, dan mengirim isi website kepada pengguna ketika diminta. Selanjutnya ada web browser, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menggunakan sorry, untuk pengguna untuk mengakses dan menampilkan website dalam bentuk visual yang dibaca dan digunakan. Selanjutnya ada IP address, itu alamat unik yang dimiliki oleh setiap perangkat atau server di jaringan internet. Contohnya itu kalau misalkan Google ada 8.8.8. Terus ada lagi port lokal host itu 172.168 titik. Nah, itu titik 2 digit di belakangnya itu bisa berapa aja. Terus selanjutnya ada port. Ini jalur atau pintu komunikasi pada sebuah IP address yang digunakan untuk menentukan layanan apa yang akan diakses. Dan terakhir ada domain. Ini nama yang mudah diingat manusia untuk menggantikan IP address yang berupa angka. Contohnya, eh, itu misalkan kalau kita membuka website Google itu yang kita masukkan kan google.com. Tapi sebenarnya untuk mengaksesnya itu membutuhkan IP address yang di mana 8.8.8.8. Jadi kita manusia ini memasukkan google.com, kemudian komputer akan mentransitnya menjadi IP address. Mungkin ini cuman apa namanya sedikit aja, jadi nggak perlu dalam-dalam banget. Yang penting tahu aja sih. Kemudian ini nah, untuk pada halaman ini lebih ke website itu sendiri dan istilah-istilah mungkin istilah-istilah yang harus kalian tahu. Pertama ada repository, yaitu repo atau tempat penyimpanan project yang berisi kode, aset, dan riwayat perubahan. Jadi kalau misalkan eh, kita ngoding nih sebagai programmer itu nyimpennya di folder. Nah, folder itu namanya repository. Kemudian ada Git atau eh, Git versi kontrol sistem yang digunakan untuk mengelola perubahan kode dari waktu ke waktu. Nah, untuk Git ini sendiri itu sebenarnya kalau sekarang nggak kalian nggak usah tahu banget, tapi nanti aja. Intinya itu kalau misalkan kita udah ngepush, aduh sorry, kita menyimpan di repository nanti ada kayak ada historinya. Jadi coding codingan kita yang sebelumnya itu kesimpan di Git ini. Kemudian ada deploy, itu proses pengiriman dan menjalankan menjalankan aplikasi dari lokal ke server agar dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Nah, untuk deploy ini sendiri, jadi misalnya kita kan ngoding di komputer kan. Nah, untuk orang lain bisa ngelihatnya, itu harus ada proses diupload ke server. Server itu web server ke web server. Nah, kemudian dari situ pengguna lain bisa melihat eh, web yang udah kita buat. Itu istilahnya namanya deploy. Kemudian ada text editor atau kode editor. Ini aplikasi yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode program. Jadi kan kalau misalkan kita buat teks teks itu banyak kayak ada Microsoft Word, terus Notepad dan apalagi ya pokoknya banyak. Nah, khusus eh, coding atau pemrograman itu namanya text editor kayak VS Code, terus ada Notepad++.
ada apa lagi ya? Pokoknya banyak. Terus ketiga ada localhost, itu alamat alamat untuk menjalankan aplikasi di komputer sendiri sebelum dipublish ke internet. Localhost ini penting di mana ketika kita lagi ngoding itu untuk membukanya di browser menggunakan localhost. Kemudian ada live server, yaitu menjalankan fitur untuk menjalankan website secara lokal, otomatis merefresh browser saat kode diubah. Nah, mungkin live server nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Terminal terminal adalah jendela perintah teks untuk menjalankan perintah sistem atau tools developer. Nah, terminal ini sebenarnya penting di mana kita sebagai pemrograman, tapi mungkin nanti aja kalau sekarang mungkin agak pusing. Terminal ini contohnya ada kalau di mana Windows CMD ya. Udah yang terakhir ada komentar atau kalimat yang digunakan sebagai penanda kode yang bisa digunakan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan kode. Nah, komentar ini itu sebenarnya fungsinya banyak, tapi nanti akan saya jelasin juga lebih dalam. Kemudian ada modul atau sorry, kayaknya ini harusnya dihapus. Lanjut aja. Oke, kita masuk lebih dalam ke website atau pemrograman. Pertama ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan untuk manusia, sorry, bahasa yang digunakan manusia untuk memberikan instruksi kepada komputer agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Nah, perlu diketahui kalau misal bahasa kita sebagai manusia dan komputer itu berbeda. Umumnya manusia itu ada alfabet yaitu A, B, C sampai Z. Nah, tapi di komputer itu cuma ada dua angka biner yaitu 0 sama 1. Untuk menerjemahkan bahasa kita ke bahasa komputer perlu bahasa pemrograman. Contohnya itu ada JavaScript, Python, PHP, dan lainnya. Kemudian kedua ada HTML yang singkatannya itu Hypertext Markup Language. Merupakan struktur dasar atau kerangka dari halaman website untuk mendeskripsikan isi halaman website. Ketiga, ada CSS, sorry, untuk HTML, CSS, dan JavaScript mungkin penjelasannya akan saya jelasin di HTML di hari pertama, CSS di hari kedua, JavaScript mungkin di hari ketiga, 3 atau 4. Sekarang masih yang singkat-singkatnya dulu aja. Lanjut, CSS atau singkatan dari CSS, Sending Style Sheet atau bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya dari HTML. Dan keempat, ada JavaScript yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Kalau untuk HTML, CSS, dan JavaScript ini, kalau kita ibaratkan sebagai orang, kita bisa lihat di gambar bawah sebelah kiri, yaitu HTML, kerangka atau tulangnya, kemudian CSS ada bentuk rambut, warna kulit, mata, baju, dan lainnya yang berbau tentang styling. Kemudian JavaScript sebagai otak atau apa namanya struktur organ dalam manusia yang dimana fungsinya itu kan untuk mengatur seluruh tubuh. Nah, kita bisa lihat juga di sebelah gambar sebelah kanan bawah yang dimana secara gampangnya untuk membuka sebuah website itu digambarkan seperti ini. Pertama, kita mengakses internet, kemudian kita mengakses
Eh, Contoh tadi saya Google. Google itu HTTP, HTTP google.com. Nah, kita bisa memasukkannya di lewat HTTP ini, kemudian dari HTTP akan membuka Google. Google itu bentuknya pasti nggak lain HTML, JavaScript, dan CSS. Sebenarnya nggak JavaScript juga sih. JavaScript ini bisa digantikan dengan yang lain. Contoh kayak Python, apalagi PHP, Golang, dan lainnya sih. Jadi untuk HTML dan CSS ini saling berkaitan satu sama lain. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu, apa nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut deh ke kita masuk ke materi inti yaitu HTML. Yang kepanjangan itu Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa standar untuk membuat dan menyusun halaman website. HTML digunakan untuk menentukan struktur dan isi dari sebuah halaman web seperti judul, paragraf, gambar, tautan atau link, kemudian ada table, form, dan lain-lainnya. HTML ini bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup yang memberi tanda atau tag pada konten agar browser tahu bagaimana cara menampilkannya. Nah, kan tadi yang saya sebutkan itu untuk bahasa pemrograman sendiri itu nggak ada HTML karena HTML itu bukan bahasa pemrograman tapi cuman struktur kerangka untuk membangun sebuah website. Fungsi HTML dalam website yang pertama ada membangun struktur halaman. Contohnya ada header, body, dan footer. Kedua, untuk menampilkan konten yaitu teks, gambar, dan video. Ketiga, menyediakan navigasi melalui link. Contohnya ini kayak misalkan di Instagram. Instagram itu ada FYP, bukan FYP. Home, Explorer, Post, dan Chat. Nah, untuk berpindah antara aplikasi itu disebutnya navigasi melalui link. Itu kemudian yang keempat, menjadi fondasi utama untuk membangun website yang dikombinasikan dengan CSS yaitu tampilannya dan JavaScript untuk interaksi dan logika. Lanjut, pengetahuan dasar HTML itu pertama ada elemen itu kese- hat- elemen merupakan keseluruhan bagian HTML yang membentuk satu komponen pada halaman web terdiri dari tag pembuka, isi, dan penutup. Kedua, ada tag, yaitu penanda awal dan akhir dalam HTML yang digunakan untuk menentukan jenis elemen. Kemudian ketiga, ada atribut informasi tambahan yang diberikan pada tag untuk mengatur perilaku atau sifat dari elemen itu sendiri. Mungkin kalau secara garis besar, sorry, belum ada ya. Eh, bentar. Hmm. Cari garis besar yang tadi saya jelasin, elemen ini tag HTML secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir itu namanya elemen. Kemudian itu, untuk tag akan saya jelasin di nanti setelah ini. Karena tag itu banyak jenisnya. Ada tag buat menampilkan teks, jadi teks, gambar, dan lainnya. Kemudian ada atribut.
Atribut ini informasi tambahan. Jadi di dalam tag itu ada informasi tambahan. Nah, informasi tambahan itu disebutnya atribut. Kemudian, lanjut. Aturan pada HTML. Pertama, penulisan teks di HTML tidak case sensitif. Artinya nggak masalah mau pakai huruf besar atau kecil. Namun disarankan menggunakan huruf kecil semua. Karena kan sekarang emang masih belajar HTML. Mungkin nanti kalau misalkan kalian ada yang mau lanjut menggunakan framework kayak React.js dan JavaScript itu kepake buat huruf besar dan huruf kecilnya. Kalau sekarang kita pakai huruf kecil semua jadi masih aman. Kemudian kedua ada penulisan tag harus ditulis dengan benar untuk open dan closing tag. Maksudnya itu kita bisa lihat gambar di samping. Misalkan kita memasukkan tag I, B, dan U. Itu harus ditutup, eh, harus sama persis juga penutupnya. Penutupnya itu ada U, B, I juga. Jadi untuk bagian awal I, di akhirnya juga harus U, kemudian di tengah ada B. Di tengah penutup juga itu ada B, kemudian di belakang ada U. Dah, di depan penutup itu harus U juga. Kalau di bawah ini contoh yang salah, yang dimana ada IBU, kemudian ditutup dengan IBU juga. Sorry Kak Fasilitator, saya lagi azan, bisa pause dulu ya. Sorry teman-teman, kita dengerin azan sebentar ya.
Oke, teman-teman, eh, kita lanjut lagi. Tadi sampai kedua tag ya. Terus ketiga, untuk aturan pada HTML itu ada 5. Terus kita lanjut lagi. Ya, tadi kan saya udah jelasin eh, 2 poin. Terus kita lanjut yang ketiga. Itu penulisan atribut menggunakan tanda petik 2 atau petik 1. Ini nanti akan saya jelasin di belakang juga. Kemudian keempat ada penulisan elemen harus tersusun dengan rapih atau nesting. Un- Dan kelima, ini gunakan elemen sesuai dengan fungsi atau semantik pada HTML. Untuk poin 4 dan 5 ini berhubungan karena pertama kita kan nulis kita ngoding itu nulis kode, nulis kode. Nah, dalam sebuah kode atau sebuah website itu kita nggak kerja sendiri, tapi bisa melibatkan orang lain. Nah, makanya kenapa kita harus rapih sama gunain elemen itu sesuai dengan fungsinya. Jadi misalkan saya dan orang lain ini saling kolaborasi, orang lain ini bisa ngebaca apa yang kita tulis. Jadi saya nggak ngerjain sendiri, tapi bisa dibantu sama orang lain juga. Mungkin penjelasannya seperti itu. Kita lanjut ke struktur HTML. Struktur HTML ada 4. Yang pertama, doctype itu untuk memberitahu kalau yang lagi kita buat itu HTML. Kemudian ada HTML sendiri. Itu elemen utama untuk membungkus seluruh isi dokumen HTML. Ketiga, ada head atau dokumen HTML yang berisi informasi pendukung seperti judul halaman, pengaturan tampilan, dan file tambahan seperti untuk menghubungkan file ke CSS dan JavaScript. Terus ada body. Itu bagian elemen untuk menampilkan konten utama kepada pengguna seperti teks, gambar, tombol, video, dan sebagainya. Kalau kita contohin, di sini saya akan buka browser. Ini. Kita buka Google. Betul lagi. Nah, untuk Google, ini semuanya pasti dibuat strukturnya itu menggunakan HTML. Nah, is- untuk bagian atas ini ada icon Google, kemudian ada tulisan Google. Ini sebagai penanda hit. Oke, sini salah. Sorry, saya ulang ya. Untuk hit, bagian tag hit ini itu digunakan untuk eh, yang ada di atas, kayak ada Google, icon Google, kemudian ada titel Google. Kemudian contoh yang kedua ada logo Apple dan ada titelnya itu Apple. Kemudian untuk body ini secara seluruh dari, kalau dilihat nih, yang putih, gambar yang putih ini semuanya ditulis di body. Sementara untuk logo dan Apple itu tulisnya di hit, hit sini. Sorry, sebelumnya saya mau nanya, ini udah pada install VS Code semua belum ya? Ada yang mau jawab? Satu, dua orang. Ini pada jawab di chat nih Kak, sudah pada Oh, udah ya. menginstal ya. Oke. Mungkin saya langsung praktek aja di sini ya. Eh, Apa yang dimaksud dengan hit dan juga body. Eh, Kalau
cara membuka folder di VS Code udah pada tahu belum? Jadi misal di Artinya belum nih, HTML Kak. ini belum ya? Oke. eh Mungkin pasti. Mungkin dari awal untuk untuk menulis code di HTML itu kita bisa buka pertama VS Code dulu, tampilannya nggak kayak gini sih. Coba bentar, dihapus sampai. Hmm, hmm. Akan muncul seperti ini, kosong, kemudian nggak ada apa-apa di sini. Untuk membukanya bisa kalau di Windows, Control Open, Control O. Kalau nggak bisa di sini Start ada navigasi untuk membuka folder. Hmm. Foldernya kita bisa satu aja ya. Di sini mungkin kelas bisa open. Nanti akan kebuka foldernya itu sendiri. Kalau dilihat dari eh, folder atau file explorer itu eh, apa yang dibuka di VS Code ini satu folder sama kayak apa yang ada di file apa ya namanya kalau Windows. Punya file ini. Hmm, kelas. Misalkan kita di sini membuat satu buat folder tes. Nanti di VS Code juga akan muncul tes. Kemudian juga sebaliknya di sini kita buat tes 2. Nanti di folder akan muncul tes 2 juga. Oke. Terus untuk membuat HTML itu kita bisa membuat file baru, kemudian tuliskan nama filenya dengan extension HTML. Nah, ini HTML, extension HTML fungsinya sebagai penanda kalau file yang kita buat itu HTML. Kan ada kayak contoh lain, kayak Word itu bentuknya doc atau docs. Kemudian ada Excel, bentuk filenya itu XLS. Dia masuk untuk membuat HTML. Kita pertama tulis HTML, ada head dan juga body. Struktur HTML, kalau yang masih ingat tadi di awal saya bilang elemen, elemen ini semuanya, semua struktur HTML, ada HTML, head sama body. Nah, untuk membuka file HTML itu bisa dengan dua cara. Pertama, bisa klik langsung HTML-nya, nanti akan muncul di browser. Akan muncul di browser, tapi emang masih kosong aja. Tapi di headnya itu ada file yang tadi kita buat index HTML. Kalau kita ganti namanya. Oh, Vino, ini Ya, ada dari
ini ada dari peserta yang mau minta tolong untuk stepnya diulang lagi Kak dari awal mungkin sepertinya Oh, lewat tadi. boleh. Dari awal banget ya. Dari yang mana Kak Fiska? Dari yang ini ya, waktu membuat file index atau Gak apa-apa dari awal aja. ya baik Kak. Export. Em, Mungkin stepnya pertama buka VS Code, kemudian bisa klik yang bagian start ini ada open, artinya kita membuka sebuah folder, bisa open, terus kita masuk ke folder yang kita simpan sebagai untuk membuat websitenya, kelas di sini. Kemudian bisa open, nanti akan muncul foldernya. Foldernya itu sama kayak yang ada kalau misalkan kita buka pakai apa sih namanya? File Explorer ya kalau di Windows. Kalau di Mac itu kan Finder. Nah, kalau di Windows ya itulah namanya ya. Terus folder ini itu satu banding satu dengan apa yang kita buka di VS Code atau Visual Studio Code. Tuh. Jelas? Jelas ya. Oke. Terus lanjut untuk membuat file HTML itu bisa new file di sini. Ada tombol di sini, new file. Kalau nggak bisa new file di klik klik dua, klik kiri, kemudian new file. Next. Atau bisa juga dari foldernya langsung. Klik kiri, new file. File apa ya? Di sini. Bukan. Pokoknya bisa dari sini langsung. Kalau misalkan kayak Explorer. Sorry ini saya ke baca chat. Buat extension mungkin nanti aja ya. Lanjut untuk membuat ini tadi udah ya. Dex. Nah, itu strukturnya ada HTML, kemudian hit body. Ini untuk membukanya bisa langsung klik HTML-nya, klik file HTML-nya, kemudian nanti akan muncul. Akan muncul seperti ini. Emang masih kosong dulu. Hmm, buka di sini aja. Atau bisa membukanya dengan live server. Eh, nah, kita masuk ke extension ya. Sebelumnya mungkin saya jelasin dulu struktur yang ada di VS Code ini. Pertama, ada beberapa bagian di VS Code. Itu ada sebutnya ini menu. Ini buat hmm,
kayak penanda folder. Sini misalkan di dalam folder ini ada indeks. Nah, di menu namanya. Di menu itu ada file yang sama juga sesuai dengan folder yang ada di file ini. Kemudian ada search ini untuk mencari data yang ada di semua file di sini. Contoh misalnya kita mau nyari HTML. Nah, nanti ketemu kalau kita klik HTML. Kalau kita klik nanti muncul file yang kita cari atau tulisan. Kemudian ada X ini source control kayaknya nggak perlu. Nah, kemudian ada extension. Extension sebenarnya yang perlu dimasukin yang diinstal itu ada Live Server, extension Live Server, Live Server, kemudian sebenarnya Live Server aja sih, yang lain-lainnya penting nggak penting. Mungkin kalau untuk HTML ada yang penting itu auto rename tag fungsinya. Kalau misalkan mungkin eh, kayaknya saya lupa. Kalau misalnya awal-awal ngebuka dan nulis code dan nggak nginstal extension apa-apa, mungkin akan muncul seperti ini dan nggak langsung ada penutupnya. Misalkan hit, pasti pertama munculnya hit aja. Nah, karena saya pakai extension auto rename tag, makanya kenapa di HTML langsung muncul tag di awal dan di akhir, di awal dan di akhir. Mungkin boleh. Terus apalagi ya buat HTML? Nggak ada sih, itu dua aja udah cukup. Oke, kita lanjut dulu yang saya jelasin tadi, Badi. Sini. Hit itu kan tadi yang saya bilang itu ada di atas, bagian atas ada icon dan juga logo titelnya. Kalau misalkan kita sebentar, ya, sebentar, izin. Hmm, oke, oke, lanjut di body. Untuk tadi sampai di hit, hit itu bagian atas icon dan juga logo dan juga title. Untuk memasukkan title ya, itu kita bisa masukkan title terus namanya misalkan WebGIS. Kalau kita refresh, nanti yang tadinya index.html itu akan berubah menjadi WebGIS. Seperti itu. Untuk icon bisa kalian cari sendiri di
Google atau di ChatGPT nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk body, ini semua bagian yang warna putih di sini. Kalau misalkan kita ketik, eh ketika di refresh, nanti ada teks juga di sini. WebGIS sama persis apa yang kita masukin. Sorry, kayaknya tadi saya kelewatan. Untuk membuka file HTML kan ada dua cara, yaitu eh, dengan mencet indeks HTML, kemudian live server, kemudian sebelum ke live server di bagian sini harus menginstalnya dulu yang di live server. Kemudian kalau misalkan live server itu kita klik, akan muncul langsung file HTML yang kita buat. Kalau misalkan nah, untuk cara pembukaan itu ada bedanya yang dimana kalau misalnya kita buka langsung melalui file index.html ini, itu di browsernya nggak langsung berubah, sementara kalau di live server akan langsung berubah. Contohnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita save, buka browser lagi, file HTML yang kita buka menggunakan web server akan merefresh secara otomatis. Sementara untuk yang file HTML yang kita buka dari langsung klik filenya itu masih sama, harus di refresh dulu, baru nanti akan berubah. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. eh Kalau pakai flash, Kak Fernando, maksudnya flash gimana ya, Kak? Eh, ini lanjut dulu ke materi. Untuk struktur HTML, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak, iya, Kak Alvan harus di-save dulu, baru tampilan websitenya berubah kalau nggak di-save. Sebenarnya tergantung bukanya pakai apa sih. Iya ding, sorry, salah. Harus di-save dulu, baru nanti tampilan websitenya akan berubah. Kalau nggak di-save, nggak berubah. Nih, misalkan nggak di-save, nggak berubah sama sekali. Mau di-refresh, nggak berubah. Kalau misalkan kita berkelihatan, nggak ada save di sini. Kita save, di-refresh, berubah. Ini langsung berubah. Oke, lanjut. Hmm. Kan tadi itu di awal ada elemen tag sama atribut. Nah, untuk tag itu kan ada beberapa jenis. Nah, salah satu contohnya ada tag
HTML text ini fungsinya untuk memasukkan judul, paragraf, pokoknya semuanya, semuanya yang berbau tentang teks itu kita bisa memasukkannya dengan tag teks. Itu pertama ada tag heading, fungsinya untuk membuat judul pada sebuah website. Kemudian ada paragraf, digunakan untuk menulis paragraf sesuai namanya. Kemudian ada line break. Ini fungsinya buat ngebuat spasi. Jadi misalnya kita nulis di paragraf ini panjang, terus di text editor udah kita enter. Tapi kalau di tampilan websitenya itu pasti bakal panjang, nggak ke bawah line-nya. Terus terakhir ada horizontal rule atau HR. Itu untuk garis pemisah. Prakteknya langsung kan kita pertama ada heading atau header. Sini ada H1, H2, H3, H4, H5. Bedanya untuk dari H1 sampai, sorry, kurang satu, H6. Nah, bedanya untuk H1 sampai H6 ini ukuran judul. Misalkan kita masukkan di sini kalau kita lihat di browser untuk H1 sampai H6 ini ukurannya beda-beda. Ini udah default dari HTML-nya. Jadi kalau mau sesuai dengan apa yang kita butuhin aja, yang mau kita pakai. Misalkan kita mau buat teks yang gede banget bisa pakai H1, terus kemudian ada subtitle bisa pakai H2 dan seterusnya. Dan ada paragraf. Sini masukin P aja, kemudian kita bisa, kalau mau gampang ya, ini ada sebagai contoh aja, ada lorem ipsum. Kita bisa pakai ini sebagai penanda untuk memasukkan sebuah paragraf. Paragraf. Kemudian ada BR, yang tadi saya jelasin. Kan untuk paragraf ini tuh panjang nih dari sini sampai sini. Sementara kalau kita enter, misalkan ini udah ada sih. Misalkan kita enter, kita save, di websitenya nggak berubah, masih tetap satu line. Cara merubahnya itu masukin BR. Kalau kita lihat di websitenya, di antara lo yang tadi kita kasih BR itu ada kayak enter. Contoh juga di sebelumnya. Seperti itu. Mungkin, kalau kalian mungkin ada yang bingung, kenapa BR ini cuman ada satu, nggak harus ada pembuka sama penutup. Karena BR ini dia berdiri sendiri.
kan kalau misalkan P ini dia harus ada konten yang dimasukin. Kalau gini doang dia nggak bisa, nggak memuat apa-apa dan error juga. Sementara kalau BR ini nggak memuat konten, jadi bisa langsung satu line aja. Gitu. Begitu juga dengan garis atau horizontal lurus. Nah, kita masukin di sini. Hmm. Nanti akan muncul garis. Oke, untuk tag HTML text seperti itu, kita lanjut ke penerapan teks untuk styling. Itu ada bold. Untuk membuat bold ada dua, yaitu B dan juga strong. Untuk membuat italic ada dua juga, itu tag I dan IM. Dan untuk membuat underline itu ada satu, yaitu tag U. Nah, bedanya bisa kita lihat di tabel ini yang dimana untuk tag B dan I ini dua-duanya sama aja menampilkan sesuai dengan fungsinya. Tapi bedanya ntar ada di SEO. SEO ini fungsinya buat search engine optimization yang dimana nanti ketika kita misalkan di sini kita buat WebGIS untuk mencarinya di Google itu bisa masukkan WebGIS nanti akan muncul website yang kita buat. Kemudian aksesibilitas atau screen rendering. Ini nggak penting banget sih. Terus penekanan makna sebenarnya sama aja. Terus rekomendasinya itu lebih disaranin pakai strong atau EM. Contohnya kalau kita mau nebelin teks lorem ipsum di sini. Kalau kita lihat websitenya, tulisan lorem ipsum ini akan bold atau tebal. Kemudian sama juga kayak strong. Buat B sama strong sama aja fungsinya. Kemudian kita masukkan sekalian juga kita masukkan underline. Dia akan muncul garis dan juga tadi apa lagi industri seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut untuk table. Tag HTML table ini fungsinya sesuai namanya untuk membuat table yang dimana ada table sebagai penanda kalau kita tuh mau membuat table, kemudian ada table head
atau header, eh, fungsinya untuk membuat judul. Kan misalnya kalau misalkan kita di Excel, Excel itu ada judul yang paling atas. Nah, itu kita bisa membuatnya dengan tehit, kemudian ada tbody. Tbody ini row, row ke samping sebagai penanda row. Nah, kemudian buat isi kontennya kan tadi tehit itu buat yang table, judul table ya. Untuk kolom-kolomnya itu kita masukkan hit. Kemudian untuk TR, TR ini row ke samping. Kemudian ada TD atau table data, itu untuk memasukkan isi dari tabelnya itu sendiri apa. Contohnya, sini ada table, hit, table. Nah, kita lihat di sini belum ada apa-apa. Masukkan TR terlebih dahulu untuk membuat row dan juga TH untuk membuat judul kolom. No. Terus ini nama. Kita lihat di websitenya, mungkin tambahin sedikit border biar kelihatan. Nah, ini bisa kita lihat di atas ini udah membuat judul table, kemudian kita buat lagi isiannya. Kita bisa copy paste aja dari TR ini, kemudian kita masukkan di tbody. Tapi jangan lupa mengganti TH ini jadi TD. Misalkan nama. Eh, terus bisa kopas lagi blok di bawahnya paste dua. Misalkan eh, terus umur 20 bisa masukkan lagi ke kita save, kemudian kita buka browser, akan tampil seperti ini. eh, Nama, nomor, nama, umur, kemudian ada isi datanya apa. Untuk tag table seperti itu, ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kemudian ada tag HTML list. Ini fungsinya untuk membuat list kayak 1, 2, 3, 4, atau misalnya kalau di enggak. Misalkan di Notepad atau misalnya Word itu kalau membuat list kan bisa
masukkan satu, kemudian enter, nanti secara otomatis ngebuat list. Kalau nggak strip habis itu. Nah, ini ngebuat list secara otomatis. Sementara untuk di website itu ada caranya lain, yaitu dengan memasukkan eh, ada UL, OL, dan LI. UL ini sebagai penanda sorry, sebagai penanda kelompok seperti kayak tabel ini di tag HTML table. Table kan tadi sebagai penanda kalau kita akan membuat table. Sementara untuk membuat list itu bisa memasukkan UL, kemudian di dalamnya ada OL atau LI. OL itu sebagai untuk membentuk sebuah angka atau huruf. Dan LI itu bisa item atau poin. Kalau kita contohkan di, di dalam OL ini kita memasukkan LI sebagai bentuk. Kita lihat di browser nanti ada bulat kecil seperti ini. Kemudian untuk number kita bisa memasukkan OL. Kemudian kita lihat di websitenya. Oh, ada. Sorry. Saya kebalik. Untuk UL ini itu sebagai penanda eh, yang kayak buletan seperti ini. Nah, untuk OL itu huruf sementara untuk memasukkan listnya. Buat keduanya sama, memasukkan LI, sama-sama LI di dalam OL dan UL. Hmm, Oke, mungkin bisa lanjut. Kemudian ada tag HTML from input. Ini penting di mana kalau misalnya kita akan membuat website, biasanya kan ada login sama register. Nah, untuk membuat eh, ha- inputan login atau register itu bisa menggunakan form input. Itu untuk form sebagai penanda kelompok. Kalau kita membuat form, habis itu ada label untuk membuat judul. em, Kemudian ada input untuk memasukkan teks. Kemudian ada teks area. Teks area ini sama input sebenarnya sama, tapi bedanya sama, tapi perbedaan. Kalau input itu kita bisa lihat di sini, bisa dimasukkan untuk beberapa jenis, kayak ada teks, kemudian password, email, number, dan lain-lain semacamnya, sesuai dengan fungsinya juga. Tapi kalau teks area itu lebih spesifik untuk memasukkan teks yang panjang-panjang. Contohnya kayak beri- platform berita. Berita itu untuk memasukkannya nggak dari input, tapi dari teks area. Tuh kita langsung praktek.
From. Bisa ketik from, kemudian masukin label dan juga Mhm. Eh, input. Di sini bisa dilihat ada label nama, kemudian ada kolom input. Bisa memasukkan eh, nama juga. Kemudian ada teks area. Nah, ini bisa kita lihat ya kalau misalnya input sama teks area ini beda. Di mana input eh, cuman sebatas satu line aja, sementara kalau teks area itu bisa banyak line. Ntar kalau input tuh cuman satu line. Nah, di input ini ada spesial khususnya. Mungkin yang tadi saya jelasin di depan itu ada yang namanya atribut. Atribut itu sebagai penanda di tag HTML. Contoh di sini ada ID. Itu buat nandain kalau form mau kita buat itu namanya form komentar. Kemudian ada for ini fungsinya untuk mengkonekkan antara label dan input. Kemudian ada tipe. Tipe ini yang dimaksud itu tag input ini fungsinya itu tipenya itu apa. Nah, tipe di input ini bisa kita lihat di tabel di sini. Contohnya type text yang kita buat. Hmm, Kita lihat di websitenya fungsinya berbeda. Kalau misalkan di input dalam tipenya teks itu kita bisa memasukkan huruf dan juga angka. Sementara kalau number cuma bisa angka aja. Sementara kalau huruf, ini saya udah nyoba ketik A, C itu nggak bisa. Tuh, nah, ini spesial buat label. Ini di mana kalau kita pencet teks nama ini itu bisa masuk langsung ke inputan. Tapi untuk penandanya itu harus sama di mana ini ID-nya nama, terus kemudian untuk label ada atribut namanya for, isinya nama juga. Baru ntar bisa connect gitu. Dan klik, klik.
Untuk text area ini ada ka- atribut khusus juga, yaitu ada row sama kolom. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya text area yang mau kita tampilin di website. Kalau kita coba di input, ini harusnya nggak bisa. Kita refresh. Refresh itu nggak bisa. Jadi buat atribut row sama kolom ini khusus di text area aja. Oke. Untuk form input ada ya pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Itu udah. Nah, ini tag HTML kelompok atau kontainer. Fungsinya untuk mengelompokkan tag yang udah kita buat. Pertama, digunakan untuk mengelompokkan konten agar struktur HTML lebih jelas, rapih, mudah dibaca, dan ramah untuk SEO serta aksesibilitas. Itu ada main, fungsinya untuk konten utama. Terus ada section, fungsinya untuk bagian berdasarkan topik. Kemudian ada div, wadah umum atau layout. Kemudian ada header sebagai bagian atas satu judul. Ada footer untuk menandakan bagian bawah atau penutup. Dan juga ada navigasi sebagai menu navigasi. Kalau contohnya, kan ini masih acak-acakan ya. Kita buat satu lagi indeks. Hmm, Ini ada main, section, div, header, dan footer. Di body itu ada beberapa bagian. Contohnya kita eh, buka di sini Apple. Nah, kalau kita lihat di website contoh kayak Apple ini, itu ada navigasi, kemudian ada beberapa apa bahasanya ya? Section, kemudian ada footer penutup. Nah, yang dimaksud dengan main ini bisa jadi seluruh komponen yang ada di sini. Kemudian section ini misal untuk gambar Valentine Day ini itu bisa dibilang section. Kemudian di bawahnya ada iPhone, ini section juga. Kemudian watch series ini section juga.
Nah, header ini khusus sebenarnya, khusus buat bagian atas aja. Nah, Valentine Day ini kalau nggak dibuat dengan section bisa juga dengan header. Tapi kalau header ini fungsinya buat bagian atas. Kalau kita tulis header di bagian bawah itu bisa, tapi eh, nggak sesuai dengan fungsinya aja. Terus footer, footer itu bagian bawah website. Letaknya kita scroll paling bawah, kemudian ada copyright. Eh, Copyright 2026 Apple Inc. bla 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 bla. Kemudian nav atau menu navigasi. Menu navigasi ada di atas store, Mac, iPad, iPhone, semuanya. Tuh, kalau contoh penggunaannya di HTML bisa dilihat di gambar, di mana header bagian atas di halaman website itu kalau di Apple di sini. Kemudian di bawahnya ada navbar atau menu navigasi pada bagian ini, Store Mac, yang bisa ngarahin kita ke halaman lain. Kemudian ada main, tuh kalau di sini kita kasih header, kalau gitu mainnya itu dari iPhone gambar sini sampai ke bawah sini. Nah, di dalam main ini ada section. Nah, section itu hmm, dari gambar iPhone, terus watch series, dan lainnya. Kemudian ada footer, bagian paling bawah. Oke, mungkin nggak saya contohin ya. Apa perlu contoh? Gimana? Oh iya, boleh Kak mungkin dikasih contoh satu gitu. Contoh ya. Kita buat di sini itu eh, tuh, kelompok. Kalau di sini pasti error. Kita buka lagi. Contoh penggunaan kelompok. eh Langsung di sini ada heat nav. Kemudian di sini ada ya, bagian paling atas ada nav atau navbar, kemudian header. Header. Atau di sini kita kasih judul website. Yes. Judul. Sebenarnya nggak kelihatan sih karena harus pakai CSS. Mungkin saya kasih strukturnya dulu aja.
Terus comment konten main. Nah, di dalam main ini ada section isinya mungkin satu, kemudian vote, dan juga tuh dan ada hmm, kita lihat websitenya. Oke. Jadi untuk kelompok tag HTML kelompok penggunaannya seperti ini. Paling atas itu navbar sebagai penanda halaman. Kemudian ada header bagian paling atas. Kemudian ada main isi konten dari home sampai map. Di dalam main ini bisa kita masukkan section. Kalau nggak section, sebenarnya di sini ada div sih. Fungsinya sama aja sebagai pengelompokan, kelompokin. Dan di paling bawah ada footer. Seperti itu. Oke. Mungkin contohnya seperti itu. Dan kita lanjut untuk pembahasan tag itu udah selesai. Kita masuk ke atribut. Atribut ini di HTML fungsinya untuk informasi tambahan di dalam tag HTML memberi perintah khusus agar elemen bekerja sesuai dengan fungsinya. Selalu ditulis di dalam tag pembuka. Contohnya di sini ada ID, class, style, href, src, dan alt. Untuk ID dan kelas, ID, kelas sama style ini bisa digunakan di semua tag HTML dari eh, apa tadi? Pertama, ada tag HTML text, text style ini bisa. Kemudian ada table, list, from input itu bisa ID, kelas sama style bisa kita gunakan di teks itu semua. Nah, untuk href ini cuman bisa dipakai di tag A. Fungsinya buat ngelink ke halaman lain. Kemudian src ini eh, tag gambar. Cuma bisa digunakan di tag gambar untuk memasukkan sebuah gambar. Kemudian ada alt di tag gambar juga. Fungsinya buat alternatif jika gambar itu tampil, nanti yang akan muncul teks di dalam ALT itu. Oke. Eh, untuk ID sama kelas ini fungsinya sama sebagai penanda kelompok.
Tapi bedanya untuk ID ini spesifik harus ada di satu kelompok aja. Sementara kalau kelas itu bisa dipakai di semua kelompok. Contohnya langsung, misalkan di sini kita punya ID sama kelas. Nah, ID-nya ini home, sementara kelasnya ini konten. Nah, di section atau kelompok kedua, kita paste. Kalau di satu file HTML ini udah ada ID, sebaiknya jangan udah ada ID dengan nama home, sebaiknya cuman bisa dipakai di satu aja. Nah, di bagian kedua ini kita menulisnya about. Sementara kalau di kelas untuk kelas ini bisa dipakai di banyak kelompok. Dan terakhir untuk ID sama kelas ini nanti akan berhubungan dengan HTML dan CSS. Jadi kalau sekarang cukup tahu dulu aja sih. Kemudian ada style ini buat memberikan CSS secara langsung. So, contoh di sini kita buat style dulu. Kita save. Nah, nanti di websitenya akan memunculkan style yang udah kita masukin. Mungkin nggak kelihatan. Tuh, nah untuk href ini kan buat ngelink. Jadi cuma bisa dipakai di A. A. Kemudian isinya itu file HTML yang mau kita link kemana. Toh di sini kita masuk ke indeks 1 dulu ya. Kalau di websitenya kita klik home, nanti akan muncul di web file HTML yang berbeda. Mungkin hmm, ini untuk navigasi ada dua, ada home sama about. Ini contoh aja ya. Kalau kita klik about, nanti yang akan muncul, sorry, salah. Akan muncul file HTML dengan nama about.html. Kalau kita home, nanti akan muncul index.html. Mungkin untuk yang href ada yang bingung apa udah ngerti ya? Soalnya agak bingung juga nih, agak memusingkan.
Kayaknya saya lupa jelasin. Untuk membuat HTML ini namanya bisa apa aja, bebas, terserah kalian. Sesuai dengan halaman apa yang mau dibuat sih. Ya, nah, tapi untuk yang pertama kali di render itu harus ada index.html. Fungsinya index.html ini buat membaca file pertama kali yang akan dibuka di browser. Jadi mau nambah about atau misalkan di sini net itu bisa. Tuh, mungkin lanjut. Untuk gambar, sorry, untuk atribut src sama alt, ini sebenarnya PR buat kalian di pas pengerjaan tax. Jadi ntar kalian cari tahu sendiri dari Google atau sumber apapun itu gimana eh, file tag HTML image ini ditulis di kode. Kalau contohnya bisa dilihat di gambar sih. Tapi untuk src-nya mungkin nanti akan bingung. Nah, mungkin ini terakhir ya. Semantik HTML. Semantik HTML itu sering ditulis semantik HTML adalah cara penulisan HTML dengan menggunakan tag sesuai dengan makna atau fungsi konten, bukan hanya untuk menampilkan. Untuk tampilan tag HTML menjelaskan arti dari konten, bukan sekedar membungkusnya. Nah, ini sama seperti yang saya jelasin tadi di bagian kelompok, tapi ini lebih spesifik lagi. Misal ada artikel, kan kalau sebelumnya itu saya buat per kelompok ini section. Nah, itu ntar ada lagi artikel dan juga ada lagi figure. Kalau contohnya bisa kita lihat di gambar, itu gambar sebelah kiri. Itu HTML yang belum semantik. Jadi semuanya masih menggunakan div. Eh, Pasti orang bingung juga ini maksudnya apa, gimana. Nah, sementara di bagian sebelah kanan itu jauh lebih gampang buat dibaca. Kalau yang ada header tuh di mana, terus navigasi di mana, dan juga konten dan footer. Oke, mungkin untuk materi seperti itu, ada yang mau ditanya untuk materi secara keseluruhan?
Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Aditya. Izin Kak yang semantik tadi, saya masih agak kurang jelas. Mungkin boleh dicontohkan juga Kak. Buat semantik, oke, makasih Kak pertanyaannya. Untuk semantik itu hmm, sebenarnya yang tadi saya contohin ini udah semantik. Ada navbar, header, dan juga konten. Nah, kalau yang enggak semantik itu contohnya mungkin kita buat di sini, tapi semua itu pakai div. Ini enggak div, div. Eh, Enggak ada komentar. Nah, untuk file HTML di sebelah kiri ini nggak semantik karena semuanya itu memakai div. Kelompok-kelompok kayak ini makanya div-div semua jadi bingung buat dibacanya. Sementara kalau di sebelah kiri itu kan kita lebih enak ya ngebacanya dan cari taunya ada navbar, header, main, section, dan kelompok-kelompok lainnya. Mungkin penjelasannya seperti itu aja sih. Jadi cuman buat ngelihat kalau tag ini tuh di mana sih atau fungsinya buat apa sih sebenarnya. Nggak cuman div 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 semua karena sebelumnya itu sebelum ada semantik itu memakai div semua. Nah, setelah ada semantik jadi ada nav, header, main, section, footer. Jadi sebuah cuman sebagai kelompok aja sih dan biar lebih gampang dibacanya juga. Seperti itu, Kak Adit. Udah jelas? Coba ngomong dong. Oke, jelas ya. Terus ada pertanyaan lagi di kolom ya buat Kak Amanda. Kak fasilitator, sorry. Ya Kak, Ya, buat file ini nanti bisa saya taruh di mana ya? nanti mungkin bisa langsung dikirimkan saja Kak ke WA. Kemarin kalau untuk materinya ke Kak Alia mengirimkannya via apa ya Kak? Atau Kak Oke. Faris? Oh ya, Kak Faris dari WA juga sih. Oh ya, nanti bisa via WA aja nanti biar kami unggah di GitHub-nya Kak. Oke, siap. Kalau gitu Kak Amanda jawabannya bisa ya, ntar buat dilihat. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Atau mungkin ada yang udah nyoba tapi kayak error gitu, boleh di apa, kasih tahu ke saya di sini, bisa.
Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya, ini ada tax, yaitu membuat struktur halaman website dengan menerapkan struktur HTML. Ketentuannya sebagai berikut. Yang jelas itu tagnya ada, sorry, untuk strukturnya itu ada tag text, terus tag style, tag table, tag list, dan tag input sesuai yang saya jelasin dan praktekin tadi. Nah, terus kedua itu membuat halaman. Halaman nih kayak ini ada home, about. Kalau mau bedain, eh, ini ada about dan ada home, dan juga ada map yang nanti bentuknya gambar. Untuk home ini isinya ada judul, terus informasi tentang proyek yang akan dibuat. Terus about ini tentang perkenalan diri atau latar belakang kalian. Dan map ini ada gambar map. Nah, untuk gambar ini kalian cari tahu sendiri. Nah, untuk struktur HTML-nya sebenarnya simple aja. Yang udah saya jelasin tadi ada nav, header, main, dan footer. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di, di sini. Ini ada judulnya Hot Map Transport. Terus subtitle, isi kontennya apa. Terus ada tabelnya juga. Kemudian di halaman about itu ada titel, terus penjelasan data diri, sama kontak yang bisa dihubungin. Dan halaman ketiga ada map, isinya ada filter. Ini sebagai penanda aja sih. Terus ada gambar. Gambarnya bebas, terserah sih, bebas kalian mau sekreatif apapun itu. Oke, mungkin untuk hari pertama ini di dari saya sih cukup. Nggak ada pertanyaan lagi. Untuk taks juga. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya kembalikan lagi ke fasilitator. Kasih Oke, baik. Terima semuanya. kasih ya, Kak Vino. Oke, mungkin mengingatkan juga nih teman-teman, kalau misalnya nanti ternyata masih ada pertanyaan dalam mengerjakan tugas atau mungkin saat mencoba ulang hands-on ininya, nanti bisa langsung diskusi dengan Kak Vino melalui channel Discord di diskusi HTML CSS ya Kak. Nanti mungkin Kak Vino eh, selama pematerian HTML ini bisa standby juga di channel Discord kalau misalnya dari teman-teman peserta ada pertanyaan gitu. Kayak kemudian mengingatkan juga nih untuk besok Sabtu kita ada kuis ya teman-teman. Nah nanti silakan teman-teman bisa mengerjakan kuis tersebut seperti biasa kan kita umumkan di hari Minggu. Untuk recording kelas hari ini akan segera diunggah. Nanti kalau sudah kami unggah akan kami informasikan di grup. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya untuk deadline-nya nanti informasinya menyusul ya teman-teman. Kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk Kak Vino, kita cukupkan saja malam ini. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Kak Vino. Selamat malam dan selamat beristirahat. Baik, terima kasih juga Kak Fasilitator. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak.